Satu hari selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran para sahabat ini, kok baginda Rasul tidak ada yang berdoa, tidak ada angin, tidak ada hujan, amin sampai 3 kali. Lalu mereka bertanya, ya Rasul, apa gerangan kok amin sampai 3 kali, kenapa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu ya Rasul. Tadi selesai sholat, turun malaikat Jibril kepada saya. Lalu beliau bilang, ya Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah. Mau kau mengaminkan? Silahkan Jibril. Berdoalah malaikat Jibril, Rasulullah mengaminkan. Logikanya, kalau sudah malaikat Jibril lah yang berdoa, lalu Rasulullah yang mengaminkan, apa iya doa itu meleset? Apa isi doanya? 3 macam permohonan. Maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Yang pertama doa malaikat Jibril, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal ketika doanya itu, saya bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Belum tentu setiap kita orang tua kan, tapi pasti setiap kita adalah anak. Ini barangkali tradisi yang merangsang kita mudik lebaran, sungkem sama ibu bapak. Bapak yang pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, mencari nafkah untuk membesarkan kita. Ibu yang melahirkan kita dalam pilihan antara hidup dan mati. Sakit, pedih, bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah. Dilahirkannya kita. Setelah sedikit jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Maka setelah selesai dari sholat Id, hal pertama yang harus kita lakukan silaturahmi, minta ridhonya, minta maafnya, tidak lain adalah ibu dan bapak kita. Biarlah anak itu berkedudukan tinggi, berharta banyak, berpengetahuan luas, kan sudah durhaka kepada ibu bapak, kurang ajar kepada ibu bapak, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan pula oleh Rasul, agar puasa dan ibadahnya jangan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bahagia yang bisa ditegakkan tanpa restu ibu bapak. Dan kehancuran, kebinasaan, kerusakan akan mudah terjadi dengan mendurhakai ibu dan bapak. Yang kedua, doa malaikat Jibril, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Perempuan mungkin bertanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Masalahnya bukan kedurhakaan tadi. Masalahnya adalah seorang istri itu, seorang suami itu pemimpin. Nah, istri itu swarga manut, neraka katut. Pemimpinlah yang di akhirat nanti akan dimintakan tanggung jawab tentang rumah tangganya, bukan istri, tapi suami. Istri dituntut wajib taat. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, bagaimanapun keadaan suaminya, kecuali kalau untuk mendurhakai Allah, itu saja yang tidak wajib taat. Tapi di luar itu, kewajiban taat itu berjalan.
Maka istri selesai turun sholat Id, bersimpulah minta maaf dan minta ridho kepada suami. Bahwa dalam berumah tangga kita memang sering punya kekhilafan, kekurangan, masing-masinglah kita. Tapi itulah rumah tangga, dan disitulah Quran berpesan, suami istri ibarat pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri ibarat pakaian. Kalau pakaian, pertama dia harus jadi kebanggaan. Saya bangga pakai peci, saya bangga pakai batik. Suami adalah kebanggaan istrinya, istri adalah kebanggaan suaminya. Betapapun suami ibu, dialah arjunamu. Betapapun istri kita, dialah serikandi kita. Dan begitu seterusnya. Lalu yang kedua, pakaian itu kan harus saling menutup aurat. Fungsi utama pakaian itu menutup aurat. Kalau suami istri ibarat pakaian, harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Tidak cuma istri, suami juga punya khilaf dan salah. Yang terbaik, yang lebih dahulu, meminta maaf dan memberi maaf. Yang ketiga, pemirsa, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Namun kalau dua orang muslim bertemu, yang terbaik yang lebih dahulu memberi salam. Yang terbaik yang lebih dahulu memberi maaf. Dan begitu seterusnya. Dengan ibadah Ramadan, kita berharap baik hubungan kita dengan Allah. Dengan Idul Fitri, kita melakukan silaturahmi. Saling bermaaf-maafan, saling berhalal bihalal. Ini bahasa Arab yang di Arab sendiri nggak kepake. Halalun bihalalin. Nggak ada orang Arab punya tradisi itu. Itu bahasa Arab yang di Indonesia kan. Halal dengan halal. Maksudnya apa? Kemarin kau saya tempeleng, itu haram, tolong dihalalkan. Tolong dimaafkan. Saling maaf memaafkan. Apa yang target kita dari sini? Memperbaiki hablum minallah, sudah dengan ibadah Ramadan, dan akan kita tumbuh kembangkan terus. Dengan silaturahmi kita berharap memperbaiki hablun minan nas, hubungan antar sesama manusia. Sengaja atau tidak, terpaksa atau terbiasa, kecil atau besar, setiap kita mesti mempunyai kesalahan. Jika tidak kepada Allah, pasti kepada sesama manusia. Orang-orang sufi mengajarkan la saghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus-menerus. Tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Sebesar apapun dosa itu, tiap hari kita gempur dengan istighfar, luluh juga dia. Sekecil apapun dosa itu, kalau kita tumpuk tiap hari, menggunung juga lama-lama. La saghair ma'al istimrar, wa la kabair ma'al istighfar. Inilah saatnya kita saling memaafkan di antara sesama kita. Agar baik hubungan kita dengan Allah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ibadah kita tidak rusak, dan kita pun tidak akan termasuk orang yang bangkrut di akhirat kelak. Karena apa? Kita pandai menjaga dua silaturahmi ini. Hablum minallah dan hablum minan nas. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kita mencari nilai tambah. Silman qata'at, wa'ati man haramak, wa'fu amman zalamak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu sekalipun. Orang marah dengan kita, kita datang melaksanakan silaturahmi. Itulah nilai tambah. Kalau baik kepada orang yang memang baik kan draw saja, memang harusnya begitu. Silaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Wa'ati man haramak, berikan orang yang bakhil kepadamu. Dia pelit sama kita. Kita datang ke rumahnya silaturahmi, bawa kue, bawa buah. Itu nilai tambah.
wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berlaku zalim terhadap dirimu. Memaafkan, saya katakan tadi, lebih berat daripada meminta maaf, karena memberi maaf dalam posisi di atas, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, sebulan penuh kita bertemu setiap sore lewat acara TV 7 ini. Banyak bicara, tentu banyak salah dan banyak khilaf. Lewat kesempatan ini, saya Haji Zainuddin MZ beserta seluruh keluarga besar TV 7 mengucapkan minal aidin dan faizin kullu amin wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan